Fluorescent hum. Fluorescent hum atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan dengungan lampu neon adalah salah satu elemen paling ikonik dan elemen pertama yang wajib dipahami di semesta Backrooms. Di dalam lore-nya tempat ini, fenomena tersebut bukan sekedar detail latar belakang biasa, melainkan instrumen horor psikologis yang sangat mematikan. Di dunia nyata, lampu neon tua terkadang mengeluarkan suara berdengung tipis akibat getaran trafo listrik di dalamnya. Namun, di dalam level 0 Backrooms, fenomena ini terjadi dalam skala ekstrim. Suara dengungan ini berbunyi pada tingkat volume tertinggi yang konstan tanpa henti. Tingkat kebisingannya jauh melampaui lampu neon normal di dunia nyata. Jika seseorang mencoba membongkar langit-langit untuk mematikan lampunya, suara tersebut tidak akan hilang. Suaranya berada di frekuensi sekitar 60 Hz, sebuah frekuensi monoton yang secara konstan menyerang pendengaran. Hal ini menyebabkan suara dengungan ini lebih menyeramkan dan menyiksa daripada monster yang ada di Backrooms. Di dalam beberapa cerita komunitas, jika suara dengungan neon ini tiba-tiba senyap, itu bukan pertanda baik. Keheningan mendadak menandakan bahwa kalian sedang berpindah ke level yang lebih berbahaya, atau ada entitas besar yang sedang mendekat dan menyerap energi sekitar tempat tersebut. Moist carpet. Moist carpet atau dalam bahasa Indonesia yang berarti karpet lembab adalah elemen fisik kedua yang langsung berinteraksi dengan korban saat pertama kali terjebak di level 0 Backrooms. Jika fluorescent hum menyerang indera pendengaran, maka moist carpet menyerang indera penciuman, peraba, dan menjadi sumber penyakit fisik yang mengerikan. Karpet ini mengeluarkan aroma yang sangat menyengat dan mengganggu. Baunya digambarkan seperti kombinasi rambut basah yang membusuk, air karatan besi, kaos kaki wol yang berjamur, dan limbah kimia industri. Bau ini sangat pekat dan akan menempel di pakaian serta tubuh korban. Komunitas Backrooms mengategorikan cairan ini sebagai zat beracun yang mengandung konsentrasi bakteri tinggi dan bahan kimia tak dikenal. Jika nekat diminum karena dehidrasi, cairan ini akan langsung merusak organ dalam, memicu muntah hebat, atau menyebabkan kematian instan. Kalian pernah ngerasain nggak sih pakai kaos kaki basah? Rasanya gak nyaman kan? Nah, ternyata itu tujuan dari moist carpet ini. Otak manusia ternyata memang sangat membenci sensasi memakai kaos kaki atau sepatu yang basah dan lembab di tempat sepi. Backrooms mengambil ketidaknyamanan kecil di dunia nyata dan mengubah menjadi siksaan tanpa akhir. No clipping zones. No clipping zones adalah salah satu konsep paling penting, abstrak, dan seru di seluruh semesta Backrooms. Konsep ini adalah pintu gerbang yang membuat manusia bisa masuk ke Backrooms, berpindah antar level, atau bahkan menjadi satu-satunya jalan pulang ke dunia nyata. Istilah no-clip merujuk pada kata cheat atau bug dalam video game yang memungkinkan karakter pemain menembus dinding atau objek padat lainnya. Jadi, ada area tertentu di dunia kita atau di dalam Backrooms yang tiba-tiba kehilangan kepadatan fisiknya. Akibatnya, materi padat seperti tubuh manusia bisa meluncur menembus objek tersebut seperti hantu menembus tembok. Fenomena ini tidak bisa diprediksi. Misalnya, detik ini kalian sedang berada di kamar yang nyaman, dan detik berikutnya kamu sudah jatuh dari langit-langit level 0 Backrooms yang basah dan berbau busuk. Tapi bagi para penyintas yang sudah lama terjebak di Backrooms, mereka belajar cara mendeteksi area no-clip untuk bertahan hidup. Biasanya dinding atau lantai yang merupakan zona no-clip terlihat agak janggal. Warnanya mungkin sedikit berbeda, terlihat agak blur atau tampak bergetar, seperti grafik game yang rusak. Kalian juga harus hati-hati karena jika kalian melakukan no-clip tetapi kepadatan dinding tersebut tiba-tiba kembali normal di tengah jalan, tubuh kalian akan menyatu dengan beton atau material dinding tersebut. Kalian akan mati seketika atau terjebak selamanya di dalam kegelapan beton. False outlets. False outlets yang artinya colokan listrik palsu adalah objek yang sangat menarik untuk dibahas karena mengeksplorasi sisi satir arsitektur di Backrooms. Objek ini membuktikan secara jelas bahwa dimensi ini bukanlah buatan manusia, melainkan sebuah kecerdasan asing atau dimensi komputer yang mencoba meniru peradaban manusia tetapi gagal total memahami fungsinya. Di sepanjang dinding wallpaper kuning Backrooms, kamu akan menemukan ribuan stop kontak atau colokan listrik yang terpasang rapi di tempat-tempat yang acak. Ada yang di dekat lantai, di tengah dinding, atau bahkan di langit-langit ruangan. Alasan Backrooms menciptakan ini adalah untuk menciptakan lingkungan berdasarkan ingatan kolektif manusia tentang gedung perkantoran. Dimensi ini tahu bahwa kantor manusia memiliki colokan listrik, jadi dia menaruhnya di sana. Tapi dimensi ini tidak paham bahwa colokan tersebut membutuhkan sistem pembangkit listrik dan kabel agar bisa berfungsi. Agak lucu sih guys. Meski begitu, false outlets juga memiliki sisi menyeramkannya. Di dunia modern, baterai HP atau kamera adalah nyawa kedua bagi kita, terutama untuk memberi pencahayaan atau merekam bukti. Backrooms menggunakan colokan listrik ini sebagai umpan psikologis yang mempermainkan harapan para penyintas, hanya untuk memberikan kekecewaan atau malapetaka. The Smilers. The Smilers adalah salah satu entitas paling ikonik, populer, dan paling ditakuti di seluruh semesta Backrooms. Bagi penonton awam, makhluk ini sangat mengerikan karena memanfaatkan salah satu ketakutan purba terbesar manusia, yaitu kegelapan dan pola wajah misterius. Di dalam area Backrooms yang gelap gulita, entitas ini hanya menampakkan sepasang mata bulat bersinar dan deretan gigi putih lebar yang tersenyum lebar. Ketakutan utama dari makhluk ini berasal dari fenomena psikologi nyata bernama pareidolia,
yang berarti kecenderungan otak manusia mencari pola wajah pada objek mati. Saat kamu menatap kegelapan di ujung lorong backrooms, otakmu akan dipaksa melihat senyuman menyeramkan ini. Mereka biasanya bersembunyi di ruangan yang lampunya mati atau koridor yang tidak terjangkau oleh lampu neon. Mereka akan diam membeku, tersenyum di ujung kegelapan, menunggu korbannya menyadari keberadaan mereka. Nah, gimana sih cara bertahan dari The Smilers? Yang pertama, kedengarannya mustahil, tapi kalian jangan pernah lari atau berteriak. Jika kalian berbalik badan lalu lari atau berteriak histeris, The Smilers akan langsung mengejar kalian dengan kecepatan luar biasa dan mencabik-cabik kalian dalam kegelapan. Kalian harus menatap langsung ke arah mata dan gigi bersinar tersebut. Berjalan mundur secara perlahan, sangat pelan, tanpa memutus kontak mata sedikit pun. Makhluk ini berburu menggunakan stimulasi rasa takut dan dengan cara memperlihatkan ketenangan akan membuat mereka ragu untuk menyerang. Buat tambahan, jika kalian membawa senter, matikan senternya perlahan, mengurangi pencahayaan justru bisa membuat mereka kehilangan fokus pada posisi kalian. The Threshold. The Threshold adalah objek dan lokasi paling penting jika membahas backrooms dari sudut pandang sains fiksi dan konspirasi. Berbeda dengan objek lain yang terbentuk secara misterius oleh dimensi itu sendiri, The Threshold adalah satu-satunya struktur raksasa yang dibuat oleh tangan manusia. Ceritanya, portal ini dibangun oleh organisasi ilmuwan fiktif bernama Essex Research Institute pada akhir tahun 1980-an. Mesin ini menembakkan radiasi magnetik skala besar untuk merobek dinding realitas dunia nyata, menciptakan jalan masuk permanen berbentuk lorong beton yang terhubung langsung ke level 0 backrooms. The Threshold digambarkan berupa lorong besar yang dibangun dengan dinding beton kokoh, tiang-tiang besi, jaring kawat, dan lantai yang bersih. Di area ini terdapat ribuan kabel tebal yang melintang, lampu sorot laboratorium yang terang, kamera pengawas, dan pos pemeriksaan keamanan dari tim Essex. Ini adalah satu-satunya tempat backrooms yang terlihat seperti fasilitas militer manusia. Tetapi meski The Threshold ini bisa jadi penyelamat bagi para penyintas, membuka The Threshold ternyata mendatangkan malapetaka besar bagi bumi manusia. Sejak portal ini dibuka secara konstan, kestabilan dimensi bumi menjadi rusak. Hal ini menjelaskan mengapa kasus orang hilang secara misterius karena terpeleset ke backrooms justru meningkat drastis setelah tahun 1980-an. The Wretched. The Wretched yang artinya sengsara adalah sesuatu yang memberikan efek plot twist dan horor tragis karena The Wretched membuktikan bahwa ancaman paling mengerikan di dalam backrooms bukanlah monster asing, melainkan transformasi mengerikan dari diri manusia itu sendiri. Berbeda dengan entitas lain yang lahir dari kegelapan atau radiasi dimensi, The Wretched adalah fase akhir dari para penyintas yang gagal bertahan hidup. Ketika seorang manusia terjebak terlalu lama di backrooms, kehabisan pasokan makanan, mental, dan fisik mereka akan hancur total. Proses transformasi ini dipicu oleh kombinasi depresi ekstrim, kelaparan, paparan radiasi lingkungan, dan hilangnya sisa-sisa kewarasan. Tubuh mereka menjadi kurus kering hingga tulang-tulang menonjol tajam. Kulit mereka mengelupas, kuku jari memanjang menjadi cakar kasar, dan postur tubuh mereka menekuk hingga mereka terpaksa merangkak dengan bertumpu pada 4 kaki. Mereka kehilangan seluruh memori kemanusiaan dan hanya digerakkan oleh insting lapar yang liar. Tidak seperti The Smilers yang berburu dalam senyap, The Wretched biasanya berkeliaran sambil mengeluarkan suara rintihan, tangisan, atau jeritan frustasi yang menggema di lorong-lorong sepi. Mereka akan menyerang manusia normal manapun yang mereka temui dengan sangat brutal. Mereka digerakkan oleh rasa lapar yang konstan, mencoba memangsa penyintas lain untuk mempertahankan eksistensi mereka yang menjadikan. Almond Water. Kalau dari tadi kita udah bahas hal-hal yang menyeramkan dari backrooms, yang satu ini adalah penyelamat dari semua kegilaan yang udah aku jelasin tadi. Almond Water dikategorikan sebagai objek satu dalam basis data komunitas backrooms karena merupakan benda paling krusial yang pertama kali ditemukan. Cairan ini biasanya ditemukan di tempat acak dalam bentuk botol plastik tanpa label, kaleng aluminium kuning, termos besi, hingga karton susu. Semuanya selalu terisi penuh sampai ke penutupnya. Tekstur cairannya sedikit lebih kental daripada air biasa dan berwarna agak keruh kekuningan. Ciri khas utamanya adalah aroma wangi vanila dan air mawar yang samar, dengan rasa manis yang mirip selai kacang almond. Berada di bawah siksaan suara dan isolasi total akan membuat otak manusia cepat gila. Meminum almond water bisa langsung menenangkan pikiran, menghilangkan halusinasi, dan mengembalikan kesehatan mental secara instan. Cairan ini juga adalah satu-satunya obat untuk mencegah seorang manusia menyerah pada depresi dan berubah menjadi monster. Tapi jika kalian menemukan botol almond water yang tutupnya sudah terbuka, isinya tidak penuh, atau cairan di dalam yang sudah berjamur, kalian dilarang minum almond water yang satu ini. Meminum cairan ini akan membuat kalian demensia, insomnia, dan pendarahan parah.